Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Bapak-bapak, para ustadz, para hujjaz, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memuji Allah dengan segala pujian, dan kita bersyukur atas segala karunia yang Allah curahkan kepada kita. Dengan segala kesyukuran karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita yang banyak, yang kadang-kadang kita tidak merasa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat luar biasa adalah nikmat iman. Karena dengan kondisi apapun kita, kayakah kita, kuatkah kita, kalau tanpa iman, maka kehidupan kita akan sia-sia. Dunia ini sebentar saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang dalam perjalanan. Maka Abdullah bin Umar menyampaikan, idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau waktu pagi untuk berbuatlah, jangan tunggu sore hari. Dan ketika sore datang, jangan tunggu pagi untuk melakukannya. Jadikanlah kesehatanmu untuk sakitmu dan matimu, dan hidupmu untuk matimu. Begitu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan, dan kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk hidup, masih diberikan umur dan diberikan kesehatan. Sehingga jangan sampai kesehatan yang kita punya membuat kita tidak makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru makin jauh, na'udzubillah. Maka kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah, dan Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, insyaallah akan ditambah nikmatnya. Ditambah itu bisa ditambah kualitasnya, bisa ditambah kuantitasnya. Yang sering kali kita tuntut itu kuantitasnya, bukan kualitasnya. Tapi Allah yang Maha Tahu seringkali akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kualitas dan kuantitas itu terserah Allah. Bagaimana Allah cara memberinya untuk kita, karena Allah yang Maha Tahu tentang kebutuhan kita pada sesungguhnya.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mohon kepada Allah agar salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai maut menjemput, dan mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaat di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya menggantikan Ustadz Ferus yang seharusnya beliau mengisi pagi ini. Namanya pengganti itu biasanya tidak lebih baik Pak tentunya. Kalau kita menyiapkan ban serep kita kan biasanya nggak seperti ban utama kan. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Di surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 252 ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Allah menceritakan Bani Ya'qub sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Bani Ya'qub itu Bani Israel, nama lain dari Nabi Ya'qub itu adalah Israel. Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka dalam kondisi susah, kondisi sulit. Mereka dalam kondisi terusir, terjajah, sampai mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemimpin. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemimpin. Dan ditanya oleh nabi mereka. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada beberapa riwayat. Satu riwayat mengatakan bahwa nabi saat itu adalah Nabi Yusha' bin Nun. Di riwayat lain menyatakan bahwa nabi yang ada adalah Nabi Samuel. Tentu kita tidak tahu persis bagaimana kondisi saat itu. Ini sekitar 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi mereka mengatakan, apakah kalian nanti kalau ada pemimpin, kalian mau berperang, mau berjihad? Dan mereka mengatakan, iya, nanti kalau datang pemimpin, nuqatil, kami akan berperang. Bagaimana tidak? Kami dijajah, kami terusir, kami menderita. Sebuah pernyataan orang kepepet, gairahnya tinggi, ingin berjuang. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui nabi mereka dipilih, yang akan menjadi pemimpin kita adalah Talut. Apa reaksi Bani Israel atau Bani Ya'qub ketika Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menyampaikan bahwa pemimpin mereka adalah Talut? Terjadi penolakan. Kenapa dia? Kenapa bukan kami? Kami lebih hebat, kami lebih keren, kami lebih kaya. Karena Talut ini meskipun diberikan kekuatan dan ilmu, Talut ini orang miskin. Kita kan kadang-kadang menginginkan pemimpin sesuai dengan kriteria kita, bukan kriteria ideal. Persepsi kita yang kadang-kadang dipaksakan, sehingga sering kali kita juga kecewa. Ada pemimpin kok gitu ya? Ya. Terjadi ketidakpuasan, kadang-kadang menolak ketetapan takdir, seolah-olah kita lebih hebat daripada ketetapan yang Allah berikan. Dan ini pun Bani Israel, Bani Ya'qub, mereka protes, kenapa bukan kami? Talut itu miskin, Talut itu tidak punya kriteria sebagai pemimpin.
Maka ketika Talut dijadikan pemimpin bagi mereka dan bersiap-siap untuk jihad, untuk qital, yang ikut tidak banyak. Ketika Talut mengatakan, ayo kita siap-siap akan berperang, yang tadinya semangat, oh ya kami akan ikut, ternyata tidak banyak yang ikut. Allah mengatakan illa qalila, hanya sedikit dari mereka, hanya sedikit dari mereka. Dan kemudian ketika waktu yang telah ditetapkan, mereka bersiap untuk melakukan peperangan, dan lawan yang dihadapi itu sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Jalut, yang sudah berkuasa sekian lama, tentaranya terlatih, senjatanya sangat canggih, dengan berbagai macam kemungkinan yang kayaknya susah untuk dikalahkan. Dan ini biasa ketika terjadi satu kondisi, maka pesimisme tumbuh. Ah, nggak mungkin kita, susah rasanya. Sehingga Allah uji ketika mereka melakukan sebuah perjalanan. Allah uji dengan sebuah ujian. Orang melakukan perjalanan jauh, satu kondisi yang terjadi, kondisi panas, maka kemungkinannya ketika kondisi panas, badan ikut panas dan kerongkongan kering, rasanya haus, lapar. Allah uji itu, kemudian mereka melintasi sebuah sungai yang jernih airnya, yang bersih, dan siapapun yang datang pasti ingin jebur untuk minum sepuasnya. Talut menyampaikan, kalian tidak boleh minum. Coba bayangkan kita sedang haus, sedang panas, pengen jebur, pengen minum, dilarang. Kata Talut, gak boleh minum kecuali ghurfatan biyadi, hanya seraup saja yang dibolehkan, tidak boleh lebih. Ujian ini ujian yang sangat luar biasa, tidak ringan bagi kita. Kita melintasi melalui sebuah perjalanan jauh, haus, ada sungai, kayaknya kalau kita pun ikut minum sebanyak-banyaknya. Dan itulah yang terjadi. Sebagian besar dari mereka adalah minum sampai puas. Bahkan ada yang mandi, ada yang jebur, membasahi tubuhnya. Sekali lagi, tinggal sedikit. Siapa yang sedikit itu? Orang-orang yang orientasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sikap optimisme yang begitu tinggi, sikap keberanian yang begitu hebat. Satu kondisi ketika orang-orang yang minum banyak, secara logika mungkin lebih kuat, lebih siap, lebih hebat. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan la taqatanal yaum bi Jalut wa junudih. Waduh, kami nggak sanggup ini ngelawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang minum banyak ini malah jadi lemah. Mereka merasa tidak sanggup untuk perang, untuk menghadapi Jalut dan tentaranya. Sementara yang minum sedikit, hanya ghurfatan biyadi, justru makin kuat. Optimismenya tinggi, badannya kuat, sehat, dan siap untuk jihad. Dan mereka yakin mereka akan menang. Dan ditegaskan di surat Al-Baqarah ini di ayat 246.
Di ujung ayat ini dikatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok kecil yang jumlahnya sedikit ini memenangkan pertempuran, memenangkan peperangan dari kelompok yang jumlahnya banyak. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi ujian yang kadang-kadang tidak ringan. Dari kisah ini ada 3 golongan yang secara garis besar bisa kita ambil. Yang pertama, golongan secara umum, orang-orang yang sering kali kita mengatakan omong doang, hanya ngomong, hanya komentar. Iya nanti kita perang ya, iya nanti kita berjuang ya, iya nanti kita ikut ini ya, iya nanti kita memperjuangkan kebenaran ya, wah segala macam. Seolah-olah dia yang paling terdepan nanti ketika terjadi sebuah pertempuran, perang ataupun kegiatan. Heboh dalam masyarakat, nanti kita bikin ini ya, nanti bikin itu ya. Itu ketika belum ada kegiatan. Ini kelompok yang pertama, kelompok secara umum masyarakat, dan ini kelompok yang paling banyak. Dan ini sering terjadi. Makanya kadang-kadang panitia itu kadang-kadang ada, kok kita lagi sih dalam sebuah kompleks saja, kompleks perumahan atau di komunitas, kok kita lagi ya? Itu sering terjadi. Kenapa? Waktu ngomong rapat dan segala macam banyak mengusulkan, tapi ketika eksekusi tinggal sedikit. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang banyak. Kemudian kelompok yang kedua, yang ikut bekerja, yang ikut perang, tapi nggak tahan dengan ujian, tidak tahan dengan ujian. Ada sedikit masalah, waduh kayaknya kita nggak bisa nih. Aduh dananya nggak mungkin, nggak ada dananya nggak mungkin bisa. Ini kelompok-kelompok yang gampang pesimis. Ada ujian sedikit pesimis, ada ujian sedikit pesimis. Dan ini kelompok yang seringkali menggagalkan perjuangan, menggagalkan acara yang membuat acara tidak berkualitas. Tetapi dia bekerja, tapi dia bagian dari panitia, tapi dia bagian dari orang-orang yang mau untuk berbuat, tapi sekali lagi tidak tahan terhadap ujian. Dan yang paling hebat adalah kelompok yang ketiga, yang fi'atun qalilatun, kelompok yang sedikit, yang selalu optimis, yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan sekecil apapun kesempatan, serumit apapun kondisi, seminim apapun dana, selemah apapun kondisi, bahkan mungkin dalam kondisi sakit sekalipun. Dari 3 kelompok ini, kira-kira kita kelompok yang mana ya? Kelompok 2 atau kelompok yang pertama? Ya, pengennya kelompok 1 ya. Kalau lihat dari ceritanya, pengennya kelompok yang ketiga, kelompok yang fi'atun qalilatun, kelompok yang sedikit. Kelompok yang sedikit, yang luar biasa, yang sabar dengan berbagai macam ujian, karena yakin pertolongan Allah itu pasti datang. Dan pertempuran ini, pertempuran Bani Israel, Bani Ya'qub yang dipimpin oleh Talut ini mengalahkan Jalut dengan kekuatan besar. Dan satu hal yang sangat tidak logis yang menumbangkan Jalut, yang membunuh Jalut adalah anak muda. Anak muda yang namanya Daud alaihissalam. Saat itu belum menjadi nabi. Anak muda, anak buahnya Talut yang masih kecil, yang masih muda.
dengan ketapelnya, dengan kesungguhannya, dengan keyakinannya, dia menumbangkan Jalut yang perkasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tarik orang-orang saleh, orang-orang hebat, generasi terbaik. Generasi terbaik itu generasi Rasulullah dan para sahabat. Ya, generasi Rasulullah dan para sahabat. Di tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah mimpi akan melaksanakan tawaf dan umrah. Sehingga para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, wah, berarti kita akan fatuh nih. Kita akan tawaf, kita akan umrah ke Mekah, datang ke Mekah. Sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong datang untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah di tahun ke-6 Hijrah. Kelompok yang besar, jumlahnya sudah cukup banyak, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Dari Madinah ini datang kemudian melakukan perjalanan ke Mekah. Belum sampai di Mekah, berbagai macam informasi terjadi. Ternyata orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrik yang ada di Mekah bersiap-siap untuk menghadang Rasulullah dan para sahabat. Sehingga tertahanlah Rasulullah dan para sahabat di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus Utsman. Berhari-hari Utsman gak datang, sehingga terjadi kisruh, wah, jangan-jangan kita Utsman dibunuh, ayo kita siap perang. Rasul pun saat itu siap perang. Kemudian ternyata Utsman masih hidup. Ada utusan dari kafir Quraisy mengatakan bahwa tidak boleh Muhammad dan para pengikutnya masuk ke kota Mekah. Dan terjadilah sebuah perundingan, sebuah diskusi, sebuah musyawarah, bargaining position antara orang-orang Mekah yang diwakili beberapa orang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang. Dan perjanjian itu membuat sebuah kesepakatan, intinya bahwa Muhammad dan para pengikutnya tidak boleh masuk ke kota Mekah pada tahun ini, pada tahun 6 Hijrah. Dan ditulis oleh Ali radhiyallahu an di atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh umrah itu di tahun depan. Kemudian orang-orang yang mau bergabung dengan orang-orang atau kelompok Muhammad silahkan. Yang mau bergabung dengan kelompok Quraisy itu dipersilahkan. Tetapi syaratnya, kalau orang-orang dari Quraisy, dari Mekah yang ke Madinah kemudian minta balik lagi, maka harus dikabulkan. Tetapi kalau orang yang bersekutu dengan Muhammad kemudian ingin mereka tidak mau dengan orang-orang Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan. Sebuah perjanjian yang tidak seimbang, yang secara kasat mata merugikan umat Islam. Maka Umar bin Khattab protes. Umar bin Khattab protes dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di jalan kebenaran?" Dan Rasul mengatakan, "Iya." "Ya Rasulullah, bukankah kalau kita jihad, kita perang, kita mati, Allah sudah menjanjikan surga untuk kita?" "Iya," kata Rasulullah SAW. "Terus kenapa kita mau pulang dan tidak mau memerangi mereka saja?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai Umar, kita bukan kalah,
Kita bukan kalah, tapi ini adalah kebenaran untuk kita memenangkan sebuah lahan dakwah, perjuangan dakwah. Dan kita harus bersabar untuk mendapatkan kemenangan. Dan yakinlah ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tipikal Umar itu mungkin ada di sebagian kita yang tidak gampang puas mendapatkan informasi kebenaran. Maka Umar kemudian datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, kalau menurut saya nih, apa yang diputuskan oleh Rasulullah nggak sesuai. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Umar, yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, dan itu berdasarkan wahyu. Tidak ada yang salah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putuskan. Dan inilah tipikal Abu Bakar Siddiq, yang selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diputuskan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesepakatan ini membuat sebuah genjatan senjata bahwa orang-orang Mekah tidak akan menyerang Madinah selama 10 tahun. Dan begitupun orang-orang Madinah, Rasulullah dan para sahabat tidak boleh menyerang Mekah selama 10 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ini seolah-olah terjadi satu blok, wah, buntu nih, dakwah buntu. Tapi yang terjadi kenyataannya tidak demikian. Justru di akhir tahun ini 6 Hijrah, awal tahun ke-7 Hijrah, orang-orang hebat masuk Islam. Di antaranya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masuk Islam. Ini sebuah kekuatan besar. Kenapa? Khalid bin Walid panglima yang dalam setiap pertempuran itu hampir selalu menang. Bahkan sejarah mengatakan selalu menang. Umat Islam, Rasulullah dan para sahabat kalah di perang Uhud, panglimanya adalah Khalid bin Walid. Panglima kafir itu Khalid bin Walid, yang memutar pasukan menghantam Rasulullah dan para sahabat dari belakang. Itu adalah pasukan Khalid bin Walid. Dan di akhir tahun 6 Hijrah, awal tahun 7 Hijrah, Khalid bin Walid dan beberapa orang hebat dari Mekah masuk Islam. Dan ketika inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru melebarkan dakwahnya, mengirim surat ke berbagai macam kerajaan, Habasyah, Mesir, Romawi, dan berbagai macam negara-negara, kerajaan-kerajaan yang jauh, dikirim surat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya kisahkan reaksi dari surat ini. Ada kerajaan yang menerima, ada kerajaan yang nolak. Dan di antara kerajaan yang nolak itu adalah kerajaan besar yang namanya Kerajaan Romawi, yang saat itu menjadi penguasa dunia. Menjadi penguasa dunia, menguasai wilayah yang begitu luas, dengan tentara yang begitu hebat, dengan raja yang begitu berkuasa, dan menjadi sebuah ancaman. Karena dalam peta dunia saat itu, Mekah dan Madinah adalah satu wilayah yang tidak diperhitungkan sama sekali. Satu wilayah yang tidak diperhitungkan sama sekali, maka tidak terjajah. Karena mau Romawi, kemudian Persia, dan kerajaan-kerajaan yang lain merasa tidak diuntungkan sama sekali kalau menguasai Mekah dan Madinah. Tetapi kok tiba-tiba ada orang yang merasa bahwa
menjadi utusan Allah, mengajak mereka dan disuruh tunduk kepada kepada Muhammad, maka reaksinya sangat luar biasa. Dan di antara reaksinya itu adalah utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Dalam istilah peperangan, ini adalah tantangan. Kalau utusan dibunuh, itu sebuah tantangan jelas bahwa ini adalah undangan untuk perang. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang heroik, yang sangat luar biasa. Namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk langsung 3 panglima, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Talib, dan Abdullah bin Rawahah. Dan Rasul mengatakan langsung, nanti Zaid yang memimpin. Kalau Zaid gugur, digantikan oleh Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far gugur, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Coba bayangkan, bapak-bapak semua, ini orang belum berangkat sudah pasti mati. Kenapa? Yang menyampaikan oleh Rasulullah. Yang menyampaikan Rasulullah. Kalau Zaid gugur, gantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur, gantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Ini pesan Rasulullah, berarti Zaid pasti meninggal, Ja'far pasti meninggal, Abdullah bin Rawahah belum tentu selamat. Apakah kemudian ketika disampaikan seperti itu mereka gentar? Ternyata sahabat Rasulullah ini generasi terbaik, gak gentar sama sekali. Tidak gentar sama sekali. Tidak panik mempersiapkan anak istrinya, wasiat ini wasiat itu, tidak panik sama sekali. Menghadapi kematian kayak menghadapi sesuatu yang justru indah, sesuatu yang diharapkan. Maka pasukan ini terkumpul sekitar 3.000 orang. 3.000 orang. Tentu jumlah saat itu bagi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kekuatan yang besar bagi umat Islam. Apalagi ditunjuk langsung 3 panglima. Maka berangkatlah pasukan Islam ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah berhenti. Abdullah bin Rawahah ini salah satu penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang biasa bikin puisi, bikin syair dengan syair-syair yang indah untuk berdakwah, memuji Allah dan memuji Rasulnya. Abdullah bin Rawahah berhenti. Ditanya oleh sahabat, Abdullah, kamu ragu-ragu? Kamu takut mati? Kamu takut meninggalkan dunia ini? Apa kata Abdullah bin Rawahah? Bukan kematian yang aku takutkan, bukan karena perpisahan dengan keluarga dan harta yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana saya nanti caranya masuk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang Abdullah bin Rawahah yang ditunjuk menjadi panglima Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih khawatir jangan sampai niat jihadnya itu belok. Belok apa? Belok menjadi riya. Karena ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang jihad itu dijamin masuk neraka. Kenapa? Karena jihadnya ketika terbunuh bukan karena jihad, tapi karena bunuh diri, tidak tahan terhadap ujian. Maka Abdullah bin Rawahah berhenti sejenak, meyakinkan diri, meluruskan niat.
agar niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu kita contoh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjuang, kalau kita berbuat, kalau kita menjadi panitia, kalau kita mengadakan acara, mungkin jadi perenungan sedikit. Bismillah, ini niat karena Allah atau niat karena supaya panitianya dianggap hebat, dianggap sukses, atau supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan apa? Introspeksi sejenak, renungkan sejenak, luruskan niat. Dan Abdullah bin Rawahah meluruskan niat jihadnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sering terjadi, jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering terjadi kita melakukan sesuatu, timbul rasa kayaknya saya hebat, kayaknya saya keren, kayaknya saya itu manusiawi yang timbul, maka rem, kembalikan bismillah, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang masyhur di Arba'in Nawawi menjadi hadis yang pertama, innamal a'malu binniyah, bahwa amal itu akan kembalikan dengan niatnya. Bagaimana niatnya? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Abdullah bin Rawahah dan pasukan berangkat. Yang dihadapi pasukan Romawi jumlahnya bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Yang dihadapi itu jumlahnya 200.000. Coba bayangkan, 3.000 melawan 200.000. Kalau kita nih yakin nyerah, udah angkat bendera putih, nyerah. Tetapi pasukan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ini gak gentar menghadapi musuh yang begitu banyak, 200.000, sementara pasukan Islam hanya 3.000. Mereka bertempur, betul bertempur. Dan betul saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu di Madinah bersama para sahabat itu seperti menyampaikan siaran langsung. Sekarang terjadi pertempuran dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Terus Rasul mengatakan gak lama kemudian Zaid bin Harithah gugur. Sekarang pimpinan diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib itu Masya Allah, jihad sangat luar biasa, sampai tangannya buntung, sampai kemudian terbunuh. Dan Ja'far kemudian meninggal dunia, syahid, digantikan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah dengan sangat luar biasa memimpin pertempuran. Dan Abdullah bin Rawahah pun kemudian syahid. Kemudian panji Islam, bendera Islam tergeletak. Ada satu sahabat yang berinisiatif langsung ambil bendera itu. Tapi bukan pemimpin dia, tidak mempunyai mental pemimpin. Dia mengatakan, ya jamaah, wahai orang-orang Islam, orang-orang beriman, siapa pemimpin kita sekarang? Siapa pemimpin kita sekarang? Gak ada pemimpinnya. Tiga-tiganya syahid. Tiga-tiganya syahid. Maka kemudian dipilih oleh mereka. Di antara mereka ada Khalid bin Walid. Khalid, kamu yang jadi pemimpin sekarang. Saya tidak ditunjuk oleh Rasulullah, karena Khalid baru masuk Islam. Khalid baru masuk Islam, masih mu'alaf, belum setahun masuk Islam. Tapi kemudian para sahabat mengatakan, Khalid, kamu memimpin kami sekarang. Dan kemudian Khalid bin Walid memimpin pertempuran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertempuran seperti itu bukan sejam 2 jam, bukan sehari 2 hari, berhari-hari. Berhari-hari pertempuran itu berlangsung. Sampai kemudian Khalid bin Walid berkumpul ketika malam hari istirahat, dikumpulkan semua. Wahai pasukan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian sudah memilih saya sebagai pemimpin, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih saya. Tapi dengarkan ijtihad saya. Ijtihad saya. Saya berijtihad. Menurut saya strategi kita rubah.
cuci baju kalian semua, cuci baju kalian semua, sehingga kalian kelihatan bersih, kelihatan bersih. Terus pasukan dari sebelah kanan pindah ke kiri, dari kiri pindah ke kanan, dari depan pindah ke belakang. Kenapa jamaah? Wajahnya hafal. Oh, si Anu, meskipun tidak kenal nama, karena berhari-hari bertempur dengan pertempuran yang seru, itu lama-lama seperti hafal wajahnya. Maka ketika Khalid bin Walid tukar, yang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, kemudian baju mereka bersih, ini pasukan Romawi getar. Wah, ini bala bantuan dari Muhammad dari Madinah sudah datang. Sudah datang nih pasukan bantuan. Dan Khalid bin Walid dibikin beberapa kelompok. Ada kelompok yang kemudian bersembunyi di balik bukit. Ketika perang berkecamuk, pasukan itu dengan kuda, dengan menarik pelepah kurma, itu seolah-olah datang pasukan yang banyak. Debu berhamburan, seolah-olah pasukan bantuan itu datang. Dan orang-orang Romawi makin getar. Wah, ini pasukan Muhammad datang lagi. Kemudian gelombang berikutnya, pasukan meskipun sedikit, itu seperti datang lagi. Dan pertempuran begitu sengit, sehingga orang-orang Romawi mentalnya jatuh. Mentalnya jatuh, dan mereka akhirnya menjaga jarak. Menjaga jarak. Dan Khalid bin Walid saat ini kesempatannya, mereka membuat pasukan ini mundur perlahan. Ketika mundur perlahan, orang-orang kafir, orang-orang yang ada Romawi ini, pasukan Romawi ini, wah, ini siasat jebakan ini. Mereka khawatir dengan jebakan. Wah, mereka ini petarung padang pasir, sudah menyiapkan jebakan untuk kita. Wah, kita hati-hati. Begitu rupa Khalid bin Walid dengan pasukannya, sampai jaraknya makin jauh dengan orang-orang yang ada dari Romawi ini, sehingga kesempatan ketika itu Khalid bin Walid dan pasukannya, ayo kita kembali ke Madinah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pasukan yang sedikit, yang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Sebuah kondisi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi masyarakat, komunitas orang-orang Islam terbaik, yang mentalnya mental pejuang, yang mentalnya mental yang sangat luar biasa. Dan ini hampir semua sahabat Rasulullah mempunyai mental demikian, mental pejuang, mental petarung yang sangat luar biasa. Kondisi ini apakah sampai sekarang? Sekarang tentu menjadi sebuah perenungan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Yushikumul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Akan datang suatu masa di mana kalian umat Islam itu akan seperti makanan yang dihidangkan, dan orang-orang bersiap untuk menyantap dari berbagai macam sisi. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin, apakah karena jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, bal antum yawma idzin katsirun, tidak, saat itu kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, tapi kalian itu seperti buih di lautan yang terhempas oleh ombak ke tepian pantai. Dicabut dari orang-orang kafir rasa takut terhadap kalian, dan kalian dijangkit sebuah penyakit yang disebut dengan wahan.
Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahn ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta berlebihan terhadap dunia dan takut mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat, apakah mereka tidak membutuhkan dunia harta? Mereka membutuhkannya, mereka melakukannya, dan mereka banyak yang menjadi orang-orang kaya, yang sangat kaya. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq itu kaya, Abdurrahman bin Auf apalagi sangat kaya. Mereka pun kaya, tetapi kekayaan mereka tidak membuat mereka terbuai dengan dunia, tidak membuat mereka terbuai dengan dunia. Dan ini satu kondisi yang berbeda. Ketika kita di saat sekarang, seringkali waktu kita banyak untuk mengejar dunia, orientasinya pun akhirnya orientasi dunia. Sementara Rasulullah dan para sahabat, yang ditekankan kepada para sahabat adalah orientasi akhirat. Dunia itu mazra'ah, sebagai lahan, tempat transit untuk nanti ke akhirat, sehingga harta itu tidak masuk ke dalam hati, tapi cukup di genggaman. Saatnya dikeluarkan, keluarkan. Saatnya diberikan, diberikan. Saatnya dipakai, dipakai. Sehingga bagi Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 100 ekor unta beserta isinya nggak susah, nggak berat. Untuk Utsman bin Affan menyumbang sekian hartanya tidak berat. Dan yang sangat luar biasa yang kita contoh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan, menginfakkan seluruh hartanya, sampai Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, untuk anak istrimu? Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya. Dan sampai sekarang, sampai kiamat, kita tidak akan menemukan orang seperti Abu Bakar, menginfakkan seluruh hartanya, dan yang disisakan hanya Allah dan Rasulnya. Itu kenapa? Karena dunia hanya sebagai kebutuhan, bukan sebagai orientasi. Dan ini sebuah perenungan untuk kita. Kenapa umat Islam sekarang itu lemah, mudah dipecah belah, tidak bisa bersatu? Karena diantaranya adalah hubbud dunia, hubbud dunia. Dan seringkali kita menyalahkan hanya yang pemimpin, yang menjadi pejabat, yang menjadi apa. Kadang-kadang kita gampang menyalahkan. Jangan-jangan kita pun demikian. Jangan-jangan kita pun demikian. Orang wah koruptor segala macam. Jangan-jangan kita demikian. Maka kita menghindari apa? Menghindari untuk berbuat demikian. Sekecil apapun posisi kita, setinggi apapun posisi kita, jangan menjadikan dunia sebagai orientasi dan tujuan, sehingga kita gampang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Banyaknya koruptor, banyaknya orang mengambil harta yang begitu banyak sekarang ini. Kita terheran-heran, korupsi sekian triliun, dan uangnya itu kelihatan, pek-pekannya, Masya Allah. Itu menjadi satu hal yang banyak terjadi. Kenapa? Karena ketika dunia menjadi orientasi, maka mudah untuk melakukan berbagai macam kecurangan dan kejahatan. Gitu. Jadi kita perbaiki, kita dari kondisi apapun, ayo kita sama-sama untuk tidak terlalu cinta dunia, bahwa dunia ini kebutuhan, betul sebagai kebutuhan, tapi jangan jadi orientasi. Yang kedua, karahiyatul maut, takut mati. Ketakutan mati ini bukan berarti hanya kita takut untuk mati saja, tetapi bagaimana kita mempersiapkan kematian, bagaimana kita lebih condong kepada akhirat, lebih condong kepada kehidupan yang abadi. Dan ini kita contohkan sekarang ini di Palestina. Ini mujahid-mujahid yang sangat luar biasa. Mereka yang ada di garda terdepan, pasukan Al-Qassam, itu Masya Allah, mereka betul-betul tidak takut mati. Mereka di tengah pertempuran, mereka itu bukan bersembunyi,
Mereka bertempur dengan sangat luar biasa. Dan ini contoh kecil. Makanya di Palestina itu, meskipun secara taktis, secara hitung-hitungan harusnya mereka sudah hancur, sampai sekarang mereka masih eksis. Sampai sekarang mereka masih luar biasa, masih menyerang, masih tidak mau menyerah, masih luar biasa untuk bertahan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dari mereka untuk meluruskan kehidupan kita, agar orientasi kita, agar kita mempersiapkan diri dalam kehidupan menghadapi kematian. Karena kematian itu bukan hanya untuk yang berperang, bahkan kita di atas ranjang pun memungkinkan untuk mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu syuruk. Yang saya simpulkan bahwa dari Al-Baqarah 246 sampai 252 kita mengambil ibrah. Ada kelompok yang terbuai, yang hanya mewacanakan. Ada kelompok yang sudah melakukan tetapi mudah tergoda oleh dunia, dan ada kelompok yang istiqamah dalam berjuang, berorientasi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha meluruskan niat kita, meluruskan orientasi kita, agar tujuan kita dalam kehidupan ini seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita berusaha menjadi hamba Allah yang istiqamah, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Jadi ngomong soal panitia Ustaz. Jadi kan tadi ada 3 Ustaz ya, yang hanya bicara untuk kegiatan sini, tapi ada yang keempat juga Ustaz, yang nggak mau jadi panitia. Itu yang kelompok yang pertama Pak. Jadi kelompok yang pertama, jadi ngomong doang segala macam. Jadi ada kelompok yang itu, oh nanti kalau ada kegiatan nanti harus gini, harus gitu, harus gitu. Tapi pas ditunjuk nanti jadi panitia, jangan saya, jangan itu, antum aja yang jadi panitia. Saya kayaknya jadi tim support aja, padahal ketika acara juga nggak support juga. Ada yang udah kayak gitu. Itu model yang pertama. Jadi itu realita. Jadi dan artinya bukan hanya Bani Israel, bukan hanya Bani Yakub. Realita di masyarakat kita juga seperti itu. Ada yang model-modelnya seolah-olah bersama kita, ternyata hanya jorogin aja kayak gitu. Dan itu tentu ujian bagi kita. Ketika kita nggerutu, ya dia ngomong doang. Ini berarti keikhlasan kita masih kurang nih. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, bismillah. Mudah-mudahan amal baik ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Enggak yang lain? Jadi kalau tidak ada, kita tutup dengan doa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bimbing kehidupan kita untuk mendapatkan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan bimbing kita saja, keluarga kita, istri kita, mudah-mudahan Allah jadikan istri-istri kita menjadi istri-istri yang salihah, yang senantiasa menjaga kita sebagai suami, anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang membimbing kita ke dalam surganya Allah dan menyelamatkan kita dari nerakanya.
memberikan syafaat kita ketika kita membutuhkan. Mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan untuk masyarakat kita sehingga pelan-pelan terjadi perbaikan-perbaikan, dan mudah-mudahan Allah jadikan negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia, sebagai baldah thayyibah wa rabbun ghafur, yang Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan rahmat, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi sebuah kebaikan. Ala hadihni hadiyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا وتقبل دعاءنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.